Apif dong. Selamat sore Pak Apif. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap pemasangan biaya pemasangan atau instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Sebagai UAS pengganti ujian tertulis di mata kuliah energi baru terbarukan TEA2 dengan nama Aurelio Felix dengan NIM 031. Adapun outline dari presentasi kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada dasar teori, yang ketiga itu ada analisis kelayakan, dan keempat itu ada kesimpulan. Nah, jadi latar belakang, adapun latar belakang dari permasalahan ini, yaitu listrik merupakan salah satu energi sangat penting, di mana kebutuhan akan energi listrik itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap energi listrik. Namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan energi yang dibutuhkan, sehingga energi yang dipakai untuk menghasilkan energi listrik itu terus berkurang, di mana sumber energi yang digunakan itu merupakan sumber energi fosil dan dapat habis. Oleh karena hal tersebut, sumber energi terbarukan dapat menjadi suatu alternatif untuk terus memenuhi kebutuhan listrik dan juga menghemat energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, salah satunya itu merupakan PLTS. Nah, PLTS sendiri itu merupakan pembangkit yang bekerja dengan mengkonversi energi panas atau radiasi dari matahari menjadi energi listrik. Bahan utama dari PLTS itu merupakan panel surya, baterai, inverter, solar charge controller. Nah, berdasarkan pokok masalah tersebut, maka diperlukan analisis pemasangan dan kelayakan PLTS sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah energi baru terbarukan TEA2. Selanjutnya, buat dasar teori yang dibutuhkan untuk menghitung analisa kelayakan pemasangan atau instalasi PLTS. Itu yang pertama itu ada life cycle cost, yang kedua itu ada levelized cost of energy, yang ketiga itu ada payback period, yang keempat itu ada net present value, yang kelima itu ada internal rate of return, yang keenam itu ada profitability index, yang ketujuh itu ada gross benefit ratio. Nah, buat yang pertama atau life cycle cost ini merupakan metode ekonomi dalam mengevaluasi atau menghitung keseluruhan biaya total yang dikeluarkan dalam pembangunan suatu proyek atau suatu sistem. Jadi, life cycle cost ini merupakan penghitungan jumlah investasi, di mana itu merupakan jumlah dari nilai investasi awal, ditambah biaya pemasangan, biaya operasi, dan biaya lainnya di luar bahan bakar dan pemeliharaan. Yang kedua itu ada levelized cost of energy, di mana levelized cost of energy ini didefinisikan sebagai biaya rata-rata per kWh energi listrik yang dihasilkan oleh sistem selama lifetime, dengan memperhatikan biaya investasi, penggantian operasi, pemeliharaan, serta biaya modal. Nah, jadi levelized cost of energy itu merupakan sigma dari LCC tadi, dibagi perhitungan suku bunga, dibagi dengan ET atau total pembangkitan energi listrik yang dihasilkan, dibagi dari perhitungan suku bunga. Nah, buat ketiga itu ada payback period. Payback period ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya investasi dari proyek yang dikerjakan. Nah, jadi payback period ini merupakan lama waktu berapa tahun uang yang kita investasikan untuk suatu proyek itu dapat kembali kepada kita. Nah, rumus dari payback period itu merupakan biaya investasi keseluruhan dibagi pendapatan per tahun. Nah, buat yang keempat itu ada net present value. Net present value ini merupakan sebuah parameter yang menggambarkan sebuah pendapatan yang diperoleh di masa depan yang bunganya telah dibayar di awal atau diskonto. Nah, jadi nilai dari NPV ini itu merupakan perhitungan dari sigma pendapatan bersih dibagi perhitungan suku bunga selama 25 tahun, dikurang dari biaya investasi awal. Nah, nilai dari net present value atau NPV ini dinyatakan untung itu apabila nilai NPV itu lebih dari 0. Yang buat kelima itu ada internal rate of return. Nah, IRR ini sendiri merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi, di mana IRR ini itu digunakan untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa depan.
Nah, jadi nilai dari IRR ini dinyatakan menguntungkan atau proyek tersebut layak dijalankan apabila nilai dari IRR ini lebih dari tingkat bunga pinjaman. Buat yang keenam, itu ada Profitability Index. Profitability Index ini merupakan perbandingan antara nilai sekarang penerimaan arus kas dengan nilai pengeluaran arus kas atau disebut parameter benefit cost ratio. Nah, di mana jika nilai PI atau Profitability Index ini lebih dari 1, maka proyek dapat diterima. Buat yang terakhir itu ada Gross Benefit Ratio. Gross Benefit Ratio sendiri merupakan nilai perbandingan antara present value dengan present value cost. Nah, nilai dari Gross Benefit Ratio ini itu sama dengan Profitability Index, di mana jika nilai lebih dari 1, maka investasi proyek dapat dilakukan atau layak dilakukan. Selanjutnya itu buat analisis kelayakan. Nah, di mana itu buat analisis kelayakan itu pertama dibutuhkan biaya investasi pembangkit listrik PLTS selama masa lifetime. Jadi di sini kita asumsikan buat masa lifetime itu selama 25 tahun. Nah, seperti yang telah disebutkan Pak Apip sebelumnya pada pertemuan terakhir, itu dapat digunakan data yang telah Pak Apip berikan dengan kita modifikasi banyak dan harganya. Nah, jadi itu kurang lebih sama. Itu di mana ada baterai 2,2 kWh, panel surya 300 WP, solar charge controller, inverter, support dan kabel, pemasangan, maintenance. Nah, di mana untuk baterai itu sebesar 8,5 juta, panel surya 2,5 juta, solar charge controller itu 3,4 juta, inverter 55 juta, buat support dan kabel 25 juta, pemasangan 12 juta, maintenance itu 1 juta. Nah, yang di sebelahnya itu merupakan banyak atau jumlahnya. Jadi itu baterai itu dibutuhkan 2 buah. Sementara buat panel surya itu dibutuhkan 12 buah. Buat MPPT solar charge itu controller itu dibutuhkan 2 buah, inverter dibutuhkan 2 buah, support dan kabel dibutuhkan 1 buah, pemasangan dibutuhkan 1, maintenance juga dibutuhkan 25. 25 ini dianggap selama jadi dianggap 25 kali selama 25 kali. Jadi dianggap 20 karena masa lifespan 25 tahun, jadi dianggap 25 kali dalam 25 tahun. Nah, buat sebanyak yang kanan tuh sebesar merupakan dari masa lifetime-nya di mana buat baterai itu 2,2, buat baterai itu 5 tahun, panel surya itu 25 tahun, solar charge itu 5 tahun, inverter 15, support dan kabel 25 tahun, pemasangan 25, maintenance itu selama 1 tahun. Nah, jadi buat maintenance itu sendiri yang dibuat sebelah kiri itu sebanyak 25 tahun, sementara masa lifetime-nya itu per tahun. Nah, jadi buat invest selama 25 tahun itu dikalikan dan dijumlahkan itu sebesar 431 juta. Nah, jadi 431 juta ini merupakan LCC atau life cycle cost dari biaya investasi pembangkit PLTS. Gimana buat total invest awal itu buat 0 tahun atau buat pertama kali itu sebesar 225 juta 225.800.000. Jadi itu selanjutnya merupakan radiasi matahari per hari. Nah, di mana itu saya cari jadi referensi dari beberapa jurnal, di mana beberapa jurnal itu menganggap bahwa radiasi matahari per hari selama 1 bulan itu tetap. Nah, jadi di sini saya asumsikan selama 12 bulan dari Januari sampai Desember 2021, radiasi mataharinya itu per harinya itu tetap, di mana Januari itu sebesar 2,84 kWh per meter kuadrat, Februari 2,67, Maret 3,38, dan seterusnya. Nah, lalu semuanya selama 12 itu dirata-ratakan sehingga akan didapat radiasi matahari itu 3,9575 atau saya bulatkan menjadi 3,96. Nah, jadi dari data radiasi itu kita dapat menghitung produksi listriknya. Karena di sini kita menggunakan panel surya 300 WP dengan luas panel 1,94 dengan banyak panel surya itu 12 dengan rata-rata radiasi per tahun itu 3,96. Dengan efisiensi panel itu 0,19. Jadi produksi listrik dalam setahun itu diperkirakan mencapai 5.047,36 kWh. Jadi produksi listrik dalam 25 tahun itu sebesar
eh, 126.000 126.183,42 kWh. Nah, dari perhitungan tadi itu kita dapat menghitung LCOE, di mana nilai dari LOCE itu merupakan LCC dibagi perhitungan suku bunga selama 25 tahun dengan ET atau produksi listrik dalam 25 tahun dibagi perhitungan suku bunga selama 25 tahun atau lifetime. Di mana LCOE itu nanti merupakan perhitungan LCC tadi dibagi dengan nilai ET atau produksi listrik dalam 25 tahun. Sehingga nilai LOCE itu didapatkan sebesar 3.416 per kWh. Nah, dari LCOE tadi itu disimpulkan itu kurang dari 30 sen. Sehingga menurut Kepman ESDM nomor 17 tahun 2013 itu dapat diajukan. Di mana nilai dari 30 sen itu sekitar dari kurs sekarang itu sekitar 4.000, lebih dari 4.000. Selanjutnya itu buat payback period. Nah, nilai dari payback period sendiri itu merupakan nilai dari LCC tadi itu dibagi pendapatan per tahun. Nah, nilai dari pendapatan per tahun ini itu merupakan nilai dari LOCM yang didapatkan tadi dikali dengan hari dalam per tahun. Di mana satu hari dalam per tahun itu merupakan 8.766 hari. Sehingga didapatkan pendapatan per tahun itu sebesar 29.941.699 rupiah. Sehingga payback period tadi merupakan 14,3 tahun. Setelah kita bulatkan ke atas itu menjadi 15 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk dana investasi itu kembali sekitar 15 tahun. Nah, selanjutnya itu kita dapat menghitung nilai kas. Nah, jadi tadi yang telah Pak Apip tentukan sebelumnya atau dijelaskan sebelumnya pada pertemuan terakhir, nilai kas yang digunakan itu ada dua, yaitu ada 5% dan 6%. Nah, buat yang sebelah kiri itu merupakan 5%, yang sebelah kanan merupakan 6%. Jadi nilai investasi awal yang telah kita dapatkan sebelumnya itu sebesar 225.800.000. Nah, dengan kas masuk yang telah kita hitung sebelumnya itu merupakan pendapatan per tahun, di mana kita asumsikan bahwa selama 25 tahun itu pendapatan kita selalu tetap. Nah, buat bunganya itu yang telah disebutkan tadi sebelumnya, jadi bunganya itu per tahun itu sebesar 5%. Sementara yang kanan itu bunganya sebesar 6%. Nah, nilai kas tersebut didapatkan dari perhitungan dari kas masuk kas masuk itu dibagi dengan nilai bunga. Jadi seperti yang dapat dilihat di tabel di bawah dan di kanan untuk bunga 5% dan 6%, itu dapat dilihat bahwa setiap tahunnya nilai investasi yang dibutuhkan itu akan semakin turun. Jadi selama 25 tahun untuk nilai kas dengan bunga 5% itu sebesar 451.938.345 rupiah. Buat bunga 6% itu nilai kas selama 25 tahun itu 382.755.402,30 rupiah. Nah, dari perhitungan tadi itu kita dapat menghitung nilai dari NPV. Di mana kan kita buat nilai dari NPV sebelumnya itu merupakan pendapatan bersih kita dibagi perhitungan suku bunga selama 25 tahun dikurang dengan biaya investasi awal. Nah, di sini kan jadi NPV pertama itu untuk yang NPV pertama itu merupakan bunga 5%. Nah, jadi dari bunga 5% tadi atau nilai kas selama 25 tahun tadi itu kita bagi dengan perhitungan bunga selama 25 tahun. Di mana di sana bunga tersebut itu kita anggap sebagai 5%. Lalu setelah kita bagi tadi, kita kurangkan dengan biaya investasi awal. Di mana biaya investasi awal kita itu sebesar 225.800.000. Maka akan didapatkan NPV pertama itu sebesar 226.138.345 ribu rupiah.
Nah, buat MPV kedua itu kita asumsikan itu bunganya 6%. Nah, dari tabel bunga 6% tadi, itu kan didapat nilai dari nilai kas selama 25 tahun dengan bunga 6%. Nah, itu kita bagi dengan perhitungan suku bunga selama 25 tahun dengan bunganya 6%, lalu dikurangi dengan biaya investasi awal, di mana biaya investasi awal tadi itu sama, sebesar 225.800.000. Maka akan didapatkan nilai MPV kedua itu merupakan 156.955.402 ribu rupiah. Rupiah. Jadi MPV pertama ini merupakan MPV positif, sementara MPV kedua ini merupakan MPV negatif. Nah, dari perhitungan MPV 1 maupun MPV 2 itu nilainya lebih dari 0, sehingga dapat dikatakan proyek itu menguntungkan dan dapat dijalankan. Nah, selanjutnya itu buat nilai dari IRR. Nah, nilai dari IRR itu merupakan internal rate of ratio. Rumus dari IRR itu sendiri merupakan tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai positif itu sebesar 5% tadi, itu ditambah dengan perhitungan MPV 1 atau MPV positif, dibagi dengan MPV positif dikurang MPV negatif, lalu dikalikan dengan pengurangan tingkat suku bunga yang menghasilkan negatif, di mana 6% dikurang dengan tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai positif atau 5%. Nah, tadi kan kita mendapat bahwa nilai MPV 1 dan MPV 2 itu sudah dapat. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu itu nilai dari MPV 1 dibagi dengan MPV 1 dikurang MPV 2 itu berapa. Lalu selanjutnya itu kita lalu setelah itu kita kalikan dengan tingkat suku bunga 6% tadi dikurang 5%. Lalu kita tambahkan dengan tingkat suku bunga 5% tadi. Nah, dari perhitungan tadi itu maka didapat nilai IRR yang kita dapatkan itu sebesar 8,269% atau 8,27. Nah, dikarenakan nilai IRR ini lebih dari tingkat suku bunga pinjaman, yaitu 5-6%, maka investasi itu layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya itu buat profitability index. Nah, buat profitability index itu sendiri merupakan present value penerimaan itu dibagi dengan present value pengeluaran. Di mana present value penerimaan itu merupakan pendapatan per tahun kita dikali lifetime investasi. Jadi pendapatan per tahun tadi itu kita kalikan dengan 25 tahun. Maka didapatkan present value penerimaan itu sebesar 748.542.479 rupiah. Nah, buat present value pengeluaran itu merupakan nilai dari LCC kita tadi. Jadi buat PI itu merupakan present value penerimaan dibagi present value pengeluaran. Di mana nilai dari PI itu merupakan 1,73. Dikarenakan PI itu lebih dari 1, maka proyek dapat diterima. Lalu selanjutnya itu merupakan gross benefit ratio. Nah, di mana gross benefit ratio ini merupakan present value penerimaan itu dibagi dengan tingkat suku bunga kita itu di selama 25 tahun. Di mana tingkat suku bunga ini yang kita gunakan adalah 5%. Sama halnya juga present value pengeluaran. Jadi itu present value pengeluaran dibagi dengan tingkat suku bunga selama 25 tahun. Nah, dari perhitungan tadi itu gross benefit ratio merupakan perhitungan present value penerimaan tadi dibagi dengan present value pengeluaran. Maka akan didapatkan nilai gross benefit ratio itu sebesar 1,73 atau nilainya itu sama dengan PI atau profitability index, sehingga karena nilainya sama dan angkanya sama, jadi gross benefit ratio itu jika lebih dari 1 maka proyek dapat dijalankan. Nah, dari tadi kan kita udah menghitung nilai dari LCC, LCOE, PBP, MPV, IRR, PI, dan gross benefit cost. Nah, dari itu kita kumpulkan maka buat nilai LCC itu sebesar 431 juta dengan LCOE itu 3.416 rupiah ya per KWH, di mana ketentuannya itu jika dia kurang dari 30 sen atau dalam rupiah sekarang itu sekitar 4.684 itu maka proyek dapat dilaksanakan. Nah, dengan nilai payback period tuh atau uang investasi kembali itu selama 15 tahun,
Di mana jika PBP itu lebih kurang dari lifetime investasi, di mana lifetime investasi di sini kita ambil sebesar 25 tahun, maka proyek dapat dijalankan. Nah, buat MPV pertama itu kan sebesar 226 juta 138.345 ribu rupiah. Dengan buat MPV kedua itu 156 juta 955.402 rupiah. Nah, nilai dari MPV ini kan kita lebih dari nol semua ya. Maka proyek tersebut dapat dijalankan dan menguntungkan dapat dijalankan. Nah, buat nilai dari IRR itu sendiri, itu dari perhitungan tadi itu kan ada dua tingkat suku bunga, itu sebesar 5 dan 6%. Nah, jika nilai dari IRR itu lebih dari tingkat bunga pinjaman tadi, atau 5 atau 6% tadi, maka proyek dapat dijalankan. Nah, di mana nilai PI dan terakhir itu di mana nilai dari PI dan gross benefit cost itu lebih dari satu, di mana itu tadi kan kita udah hitung itu sebesar 1,73. Nah, di mana 1,73 itu lebih dari satu, maka investasi pembangunan proyek layak dijalankan. Nah, kesimpulan dari analisa kelayakan ini apa sih? Nah, jadi dari analisa yang telah dilakukan, setiap parameter yang perlu dipertimbangkan seperti LCC, LCOE, PBP, NPV, IRR, PI, dan gross benefit ratio atau gross benefit cost, itu semuanya itu memenuhi syarat. Jadi oleh karena itu, proyek pemasangan pembangkit PLTS yang telah kita analisa tadi itu layak dijalankan dan dapat diperoleh keuntungan pada perusahaan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.